Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot dan mengupas token-token dan koin-koin yang ada di Dodak. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan mereview dan membahas ya koin LAN via USDT di Indodax ya. Market posisi sideways ya sekarang di harga 0-nya 4 Dan posisi sekarang teman-teman ini sangat baik sekali untuk masuk ya. Jika teman-teman menggunakan uang dingin ya, LAN ini bagus untuk di hold jangka panjang karena ini dulu koin naga, kemudian dia ada trouble internal sehingga hancur harganya balik ke micin lagi. Tetapi disinyalir token ini teman-teman, next time akan menjadi naga lagi walaupun tidak setinggi dulu, yang jelas dia akan bombastis harganya. Karena sekarang developer sudah diambil alih kalau salah oleh Edward Kim ya. Dan token ini next time akan terbang tinggi bagi yang meyakini, dan army LAN itu masih sangat besar komunitasnya. Jadi bukan LAN ini lantas hancur, komunitas makin lemah, tidak. Bahkan juga paus-pausnya masih banyak ya yang masih percaya dengan project LANs, dan LANs ini terus sekarang mengembangkan project-project barunya sehingga sekelas CZ Binance pun ya masih banyak memegang koin LANs ini. Bahkan Binance masih sangat memperjuangkan, membantu kontribusi baik dari segi materi maupun materi ya. Yang jelas dalam proses pembakaran atau burning token LANs ini, CZ sangat berperan aktif ya. Artinya token ini kalau didampingi dengan para paus-paus yang besar masih percaya dengan project LANs, maka harga LANs ini yang tadinya micin akan masih berpotensi kembali seperti naga walaupun tidak setinggi dulu. Kita nggak usah berharap tinggi ya, dia kembali ke 100 rupiah aja udah panen raya kita kalau masuk posisi sekarang. Tetapi posisi sekarang banyak sekali para trader dan investor kecil seperti kita-kita ini ya, banyak yang krisis kepercayaan dengan sepak terjang LANs karena dianggapnya token ini sudah menjadi abu, lantas tidak ada prospek untuk next time ya, sehingga sudah dianggap token yang mati suri, bahkan yang terancam rakpul. Itu menurut asumsi mereka. Tapi kalau menurut hemat saya secara pribadi, saya pantau terus ya Twitternya LANs dan komunitas LANs serta news-news yang beredar ya mengenai koin LANs ini progresnya sangat bagus sekali. Apalagi developer baru ini terus menggalakkan atau meluncurkan proyek-proyek baru di setiap negara ya, sehingga token ini masih akan berpotensi harganya bombastis untuk next time. Tentunya untuk menghold koin LAN ini itu di jangka panjang, sama kayak kita menghold Shiba Inu, Baby Doge maupun Bitget ya. Tidak bisa bin salah bin. Tetapi kalau kita mempunyai uang dingin yang cukup lumayan, kalau menurut hemat saya, kalau kita masuk posisi sekarang, kita siapkan amunisi backup. Jika dia terjadi koreksi, kita siapkan amunisi 50% dari harga yang kita investkan posisi sekarang. Karena apa? Guna uang 50% backup itu jika dia terjadi koreksi yang sangat signifikan, maka kita akan bisa menserok di harga bawah sehingga dapat harga murah. Nah, kalau udah dapat di harga bawah yang sangat murah, ketika dia recovery posisi awal kita masuk, yang bawah lepas semua. Artinya ya, yang harga pucuk itu tanpa modal sudah teman-teman ya. Itu cara cerdas bermain di koin naga. Jangan pernah kita belanja all in, nanti kalau market berbalik arah sangkut. Nah, dengan sangkut itulah ketika dia berbulan-bulan tidak recovery, kita panik sell. Pasti kita akan menjual posisi sangkut, yaitu cut loss. Itu yang kita hindari teman ya. Karena bermain di naga tidak bisa kita seperti bermain koin-koin micin yang kacangan, yang gila-gilaan pumpnya dalam waktu harian maupun mingguan dia akan pump, sedangkan koin naga belum tentu. Jadi betul-betul harus menggunakan uang dingin ya, uang yang sangat santai, yang tidak mengganggu kebutuhan kita hari-hari maupun kebutuhan keluarga ya. Kalau kita menggunakan uang tidak dingin, siap-siap saja di saat kita didesak oleh kebutuhan pasti akan terjual koin-koin naga yang akan kita simpan, yang akan kita hold untuk jangka panjang. Sedangkan LANs ini mempunyai progres yang bagus next time ya. Dia akan seperti Bitget ya, Baby Doge dan Shiba Inu next time dia. Sedangkan dia memang sejarahnya memang koin naga ya.
Lantas ada masalah internal developer sehingga dia balik ke cacing tanah posisi sekarang. Tapi posisi cacing tanah ini mudah-mudahan dia akan kembali seperti naga walaupun tidak sebesar dulu, ya. Walaupun dia menyentuh ke Rp100 saja sangat logis. Sebab kenapa? Ini secara logika teman-teman ya. Kita sharing saja ini sebagai logika. Karena Lans saya mengetahui persis waktu dia hancur di saat bulan 5, bulan Mei 2022. Tragedi itu sangat mencekam bagi para trader dan heboh di seluruh dunia. Karena Lans ini sudah listing di mana-mana, di seluruh hampir exchange ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak kenal dengan token, dengan koin Luna. Semua tahu. Lantas dari crash itulah dia hancur dari Luna. Kemudian dia ada listing dari Indodax. Begitu dia relisting masuk lagi Indodax, dia langsung berubah nama menjadi LAN, sehingga aset-aset kita yang posisi beli Luna itu migrasi secara otomatis ke LAN menjadi harga micin. Artinya banyak sekali trader yang rugi pada saat itu, termasuk saya juga sering profit di koin Luna, tetapi begitu dia di listing saya masih spekulasi, beli sedikit lantas jadi abu juga sedikit. Nggak apa-apa, artinya yang rugi jadi abu pada waktu dia di listing tidak begitu mempengaruhi dengan hasil profit yang saya dapatkan dari koin Luna pasca dia hampir hancur itu banyak sekali dapat profitnya. Begitu dia final mau hancur di Indodax sudah memberikan pengumuman, tapi Indodax tidak fair pada waktu itu. Indodax mengatakan tidak jam 8 malam. Jadi dalam waktu beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian baru akan dia delisting dari Indodax. Tapi ternyata pada malam itu di stop secara mendadak oleh Indodax. Karena marketnya menunjukkan indikasi makin parah dan juga mungkin liquidity-nya sudah tipis ya, sehingga Indodax mengambil kebijakan untuk mengamankan aset konsumennya, para trader atau investor yang ada di Indodax, sehingga Indodax mengambil langkah untuk menutup perdagangan koin Luna pada pukul 8 malam. Padahal itu sesuai pengumumannya belum harus ditutup. Makanya saya terjebak. Tapi nggak apa-apa, cuma dikit beli, cuma 2 juta. Tapi untungnya udah banyak, udah dapat 20-30 juta hasil dari Lans. Jadi saya anggap rugi sedikit itu nggak masalah karena udah kenyang juga makan profit dari Luna sebelum dia hancur. Nah, kalau dia Indodax Pair memberikan pengumuman nanti malam si koin Luna akan ditutup perdagangannya, ya otomatis kita jual posisi siang. Sedangkan itu pengumuman itu 3 hari lagi akan di delisting. Ternyata malamnya langsung setelah habis sholat isya, begitu saya lihat HP, perdagangan sudah di stop. Nah, sudah di stop beberapa hari kemudian baru dia relisting masuk lagi ke Indodax, tapi sudah mengganti nama menjadi LAN, dari Luna ke LAN. Nah, pada waktu dia hancur teman, itu di harga posisi 20 ribuan. Saya lupa itu 22 ribu apa 23 ribu harganya. Sampai 25 lah, pokoknya 20 ribu sampai 25 ribu harga LAN pada waktu itu. Ketika ditutup oleh Indodax. Sedangkan kalau di posisi platform DEX seperti di Trust Wallet, dia harganya sudah jadi micin. Di Indodax belum. Indodax masih tetap di harga 20 ribuan. Fluktuasinya makin gila-gilaan sebelum dia hancur ya. Dia kalau di Trust Wallet sudah jadi micin. Nah, lantas setelah dia di listing jadi micin. Dia mempersamakan dengan harga yang ada di CMC, Coin Market Cap ya. Kalau Trust Wallet wajar dia jadi micin, langsung jadi micin karena apa? Dia menyetarai dengan data yang ada di CMC. Nah, yang jelas secara logika teman-teman, dari harga dia hancur 20 ribu, artinya ya, investor yang beli di harga ratusan ribu bahkan jutaan ya, itu pasti pada cut loss dan aset sudah jadi abu. Kalaupun mereka menahan aset itu, masih tetap meng-hold Luna, tidak ada harapan dalam waktu dekat akan kembali kejemput sangkutnya. Apalagi yang beli di harga 1.500.000, ya 300.000, 200.000, 100.000 pun tidak bisa dalam waktu cepat mau kejemput. Ya. Artinya mereka tidak akan tahan juga, ujung-ujungnya cut loss. Kalaupun tidak cut loss, mereka abaikan dan aset sudah tidak berguna karena sudah menjadi butir-butir pasir ya aset itu. Sedangkan yang beli di harga 20 ribu di Indodax, mereka juga pasti akan banyak yang cut loss. Karena apa? Pikirnya untuk menjemput harga 20 ribu memang sangat sulit.
memang sangat sulit. Tidak bisa bin salabin, butuh waktu berapa tahun mungkin ya. Cuma nggak tahu kalau ada terobosan dari developernya bisa tembus lebih dari uh, dalam waktu singkat ya. Artinya, yang beli di harga pucuk dari harga jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan di harga 20 ribu rupiah pada waktu the listing dari Indodax, investor yang beli di harga 20 ribu untuk kejemput sulit. Ya. Jadi beruntunglah kita yang beli di harga sekarang di koin-koin di posisi dia jadi token micin. Nah, ini beruntung karena apa? Masih ada harapan dia ingin kembali ke harga 1.000 rupiah. Karena yang beli di harga baru itu sudah modal baru. Jadi developer sudah siap, katakanlah liquidity-nya untuk membayar yang beli di harga bawah. Yang beli harga pucuk gak bakalan kejemput dalam waktu singkat. Nah, jadi kalau dia ingin recovery ke harga $1, sangat mungkin Luna di harga 15.000. Tapi belum tahu kita kapan ya. Kalaupun tidak sampai 5 tahun ke depan, mungkin setahun 2 tahun ke depan bisa jadi ya. Tapi kalau berharap kembali ke 100.000 berat. Pasti cut loss. Yang sudah beli di harga pucuk sangat mahal 100.000 pasti cut loss. Nah, kalau para investor itu cerdas, untuk menutupi kerugian yang beli di harga pucuk, yang aset sudah jadi abu, dia harus beli di harga bawah. Koin micin ini. Luna posisi micin. Nah, ketika dia nanti big pump ke harga 1.000 rupiah ataupun 100 rupiah, maka terbalaslah yang sangkut di atas pucuk tadi. Kecuali dia belinya sudah all in di atas, lantas nggak ada amunisi lagi, itu salah dia. Artinya dia terlalu nafsu. Belanjanya all in. Gitu. Jadi kalau untuk berpeluang ke harga 100 rupiah, ya, sampai $1 masih sangat mungkin LAN ini. Tinggal waktunya kapan, kalau untuk $1. Tapi kalau untuk 100 rupiah, atau 10 rupiah sampai 100 rupiah itu tidak berat menurut saya, tidak berat itu, dan sangat mungkin sekali kalau untuk menyentuh ke 10 rupiah sampai 100. Tapi kalau ke 1.000 sampai ke $1 itu butuh waktu ya, butuh waktu, mungkin menunggu paus-paus yang kakap masuk mungkin bisa, tapi tidak bisa lah dalam waktu bin salabin, karena patokan doge koin aja dari micin ke 1.000 rupiah itu bukan waktu yang singkat ya. Tuh. Nah, semoga saja yang sudah beli di harga bawah kita teman-teman ya, ketika dia big pump kagak 100 atau 1.000 rupiah, wow itu luar profit. Jadi tetap di hold keras, yang pakai uang dingin, yang pakai uang setengah panas setengah dingin, gunakan jurus scalping sebagian dan sebagian di hold. Ya, semoga cuan yang bermain di LAN koin ini, dan semoga koin ini akan kembali seperti dulu menjadi koin naga ya. Dari posisi dia koin cacing tanah, semoga dia akan cepat menjadi koin naga lagi. Disclaimer on Dior. Sampai di sini dulu mengenai edukasi koin LAN, dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.